Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yata Musyafa dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengerjakan soal pertidaksamaan linear kuadrat dibutuhkan dua langkah penting. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dan langkah yang kedua adalah menggambar grafik, mau itu kurva maupun garis. Langkah yang pertama dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian adalah menulis masing-masing pertidaksamaannya ke persamaan dalam satu bidang koordinat dengan ketentuan jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari maka grafiknya putus-putus, dan jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan maka grafiknya kontinu atau bersambung. Langkah yang kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat adalah daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Baiklah, lanjut ke langkah penting kedua, yaitu menggambar grafik. Yang pertama adalah mengubah pertidaksamaan linear menjadi persamaan, lalu mencari titik potong lewat tabel. Yang kedua adalah menentukan titik potong grafik pertidaksamaan kuadrat pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0 dan pada sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga adalah menentukan titik puncak, X puncak dan Y puncak. Nah, untuk menentukan X puncak ini kita memerlukan rumus. Rumusnya adalah min B per 2A. Dan Y puncak rumusnya adalah min diskriminan per 4A, di mana min diskriminan itu adalah min B kuadrat dikurang 4AC. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan uji di titik 0,0. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya memiliki soal pertidaksamaan linear kuadrat, di mana pertidaksamaan linearnya adalah 3x plus 4y kurang lebih sama dengan 12. Dan pertidaksamaan kuadratnya adalah y lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Cara pertama adalah mengubah pertidaksamaan linear menjadi persamaan. Jadi 3x plus 4y kurang lebih sama dengan, kita ubah menjadi 3x plus 4y sama dengan 12. Kemudian kita akan mencari titik potongnya lewat kolom atau garis bantu. Mana sini x, sini y. Kita tarik sini. Sini kita ambil 0, 0. Nah, karena di sini x-nya adalah 0, jadi tersisa ada 4y sama dengan 12. Jadi 4 kita pindah ke ruas kanan, 12 dibagi 4, y sama dengan 3. Nah, selanjutnya y yang kita ubah menjadi 0. 4 dikali 0 sama dengan 0, jadi tersisa 3x sama dengan 12. 3-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Di sini kita sudah mendapatkan dua titik. Titik yang pertama adalah 0,3 dan titik yang kedua adalah 4,0. Lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan titik potong grafik pertidaksamaan kuadrat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kita ubah ke persamaannya terlebih dahulu. Menjadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, supaya bentuknya lebih umum, Y-nya saya pindahkan ke ruas kanan menjadi sama dengan Y. Untuk selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0.
Nah, jadinya X kuadrat kurang 4X plus 3 sama dengan Y. Nah, di sini kita sudah bisa langsung difaktorkan ya. X sama dengan 0. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 3 dan ditambah hasilnya min 4. Kita temukan min 1 dan min 3. Di sini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari dua variabel X. X yang pertama adalah 1 atau X yang kedua adalah 3. Dan kita juga dapat titik pertama yaitu 1,0 dan titik kedua yaitu 3,0. Kemudian kita akan menentukan titik potong sumbu Y-nya. Dengan syarat X sama dengan 0. Nah, jadinya begini ya. X kuadrat kurang 4X plus 3 sama dengan Y menjadi 0 kuadrat kurang 4 kali 0 plus 3 sama dengan Y. Bisa kita peroleh 3 sama dengan Y. Dan bisa kita dapatkan titik 0,3. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncak, X puncak, dan Y puncak. Nah, yang pertama X puncak terlebih dahulu, dimana rumusnya adalah min B per 2A. Oh iya, sebelumnya kita akan menentukan yang mana A, yang mana B, dan yang mana C dari pertidaksamaan kuadrat sebelumnya. A nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat ini, yaitu 1. Kemudian B nya adalah ini min 4 dan C adalah 3. Oke, lanjut ke yang tadi. XP sama dengan min B. Nah, min B di sini adalah min 4. Jadi langsung saja min 4 per 2. A nya adalah 1. Jadi 4 per 2 yaitu sama dengan 2. Oke, selanjutnya adalah menentukan Y puncak, dimana rumusnya adalah min diskriminan kurang di per 4A, dimana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke, langsung saja min. Nah, B kuadrat berarti min 4 dikuadratin jadi 16 dikurang 4 kali 1, A nya 1 dikali C nya 3 per 4 kali 1 sama dengan, bisa kita dapatkan hasilnya min 1. Kita berhasil mendapatkan titik puncak yaitu 2, min 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan 6 titik ya, langsung saja kita gambarkan ke bidang koordinatnya. Nah, dari titik pertama kita temukan dari pertidaksamaan linear sebelumnya ya. Jadi 0,3 dan 4,0. Di mana 0,3 adalah di sini dan 4,0 adalah di sini. Selanjutnya kita tarik garis. Kemudian kita lanjutkan ke titik kedua yaitu 1,0 dan 3,0 yang kita dapatkan dari titik potong sumbu X. 1,0 di sini dan 3,0 adalah di sini. Selanjutnya adalah titik potong sumbu Y yaitu 0,3. Nah, di sini ya. Dan titik yang terakhir adalah titik puncak yaitu 2,2 dan min 1. Dimana 2 adalah sini ya, 2 ini
dan min 1. Nah, jadi titik puncaknya di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menggambar kurva. Nah, di sini kita sudah menggambar kurvanya. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji di titik 0,0. Pertidaksamaan linear 3x plus 4y kurang lebih sama dengan 12. Kita ubah x dan y nya menjadi 0. 3 kali 0 tambah 4 kali 0 kurang lebih sama dengan 12. 0 kurang lebih sama dengan 12. Nah, ini pernyataan benar ya. Benar. Jadi kita akan mengarsir linear garis ini ke bawah, ke arah nolnya ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji titik untuk pertidaksamaan kuadratnya. Sama ya, di titik 0,0, yaitu y sama dengan kurang lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Selanjutnya adalah x dan y nya kita ubah jadi 0 kuadrat 4 kali 0 plus 3. Nah, di sini kan jadinya 0 lebih dari 3. Nah, ini kan pernyataannya salah ya. Salah. Jadi kita akan mengarsir kurvanya ke dalam, yang bukan ke arah 0 ya. Nah, di sini kita perlu mengingat lagi ya langkah menentukan daerah himpunan penyelesaian yang pertama tadi, yaitu DHP adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Nah, daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan di sini adalah yang bagian di sini ya. Ini adalah DHP-nya.